Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran di hari Selasa awal Februari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang induksi elektromagnetik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing dengan cara menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai belajar, kalian isi dulu ya daftar hadirnya agar kalian tidak dialpakan nantinya. Adapun KD-nya adalah menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama kalian bisa menjelaskan konsep dari induksi elektromagnetik. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Yang ketiga, kalian bisa membedakan antara transformator step up dan transformator step down. Dan yang terakhir, keempat, kalian bisa menghitung jumlah lilitan, besar tegangan, dan kuat arus primer dan sekunder pada transformator. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan di situ ada gambar dinamo, kemudian ada transformator dan ada generator. Nah, alat-alat itulah alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang apa itu induksi elektromagnetik? Nah, sekarang anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang induksi elektromagnetik. Anak-anak, induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya kuat arus listrik karena perubahan jumlah garis gaya pada sebuah magnet. Nah, konsep induksi elektromagnetik ini pertama kali dipelajari oleh ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Nah, dengan konsep dasarnya yaitu medan magnet dapat menimbulkan kuat arus listrik. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Yang pertama adalah jumlah lilitan kumparan, yang kedua adalah kecepatan putaran atau gerak keluar masuknya magnet atau kumparan, kemudian yang ketiga kuat medan magnet yang digunakan. Nah, itulah 3 faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya induksi elektromagnetik. Anak-anak, bagaimana proses terbentuknya GGL induksi atau peristiwa induksi elektromagnetik? Nah, di sini dibutuhkan ada kumparan, kemudian sebuah magnet. Nah, caranya yaitu dengan menggerakkan keluar masuk sebuah magnet ke dalam kumparan. Nah, kemudian bagaimana mengetahui ada arus atau tidak? Di situ ada alat yang namanya galvanometer. Nah, jika jarum galvanometer bergerak, menandakan terjadi arus. Jika galvanometer diam, berarti tidak ada arus atau GGL induksi. Perhatikan gambar anak-anak. Di situ ada sebuah magnet yang akan digerakkan masuk ke dalam kumparan. Nah, di gambar yang pertama, pada saat magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer bergerak ke arah kanan, berarti bernilai positif. Kemudian gambar yang kedua, jika magnet dimasukkan ke dalam kumparan tetapi didiamkan, ternyata jarum galvanometer menunjuk angka ke 0 di tengah-tengah, berarti menandakan tidak ada arus. Dan gambar yang ketiga, apabila magnet digerakkan keluar dari kumparan, maka jarum galvanometer menunjuk ke arah kiri, berarti bernilai negatif. Nah, itulah jadi saat digerakkan masuk atau digerakkan keluar, ternyata jarum galvanometer
bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi saat didiamkan, jarum galvanometer menunjuk angka di tengah-tengah, berarti menunjuk ke angka 0. Itu menandakan tidak ada arus atau tidak ada GGL induksi. Adapun alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik, diantaranya ada generator, kemudian ada transformator, dan ada dinamo yang di awal pembelajaran sudah ditayangkan gambar-gambar alat tersebut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip kerja dari generator. Nah, bagian yang utama dari generator ini ada dua, yaitu kumparan dan sebuah magnet. Sedangkan bagian yang lain seperti ada lampu, kemudian ada sikat dan ada cincin, itu hanya pelengkap saja. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Yaitu dengan cara memutar kumparan di tengah-tengah magnet. Sehingga saat kumparan berputar, maka terjadi perubahan garis gaya magnet yang bisa menimbulkan terjadinya GGL induksi. Nah, di sini berarti ada dua benda yang bekerja, yaitu ada magnet dan ada kumparan. Magnet merupakan bagian yang diam atau disebut stator, sedangkan kumparan merupakan bagian yang bergerak yang dinamakan dengan rotor. Nah, itulah prinsip kerja dari sebuah generator. Kemudian alat yang kedua adalah dinamo. Prinsip kerja dari dinamo ini sama seperti generator, yaitu ada rotor dan ada stator. Hanya di sini dibalik ya. Kalau pada generator, magnet yang diam, kumparan yang bergerak. Kalau pada dinamo, magnetnya yang berputar di sekitar kumparan. Sehingga saat magnet berputar, terjadilah perubahan garis gaya magnet dan diterima oleh kumparan. Sehingga bisa digunakan untuk menyalakan lampu karena timbulnya arus induksi. Nah, dinamo ini biasa digunakan pada sepeda. Untuk menyalakan lampu pada sepeda tidak menggunakan sumber tegangan listrik atau baterai, tapi menggunakan magnet yang bisa menghasilkan arus listrik. Jadi antara generator dengan dinamo itu merupakan alat yang sama, yaitu mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik, atau bisa disebut juga sebagai mesin pembangkit listrik. Hanya bedanya kalau pada generator dapat menghasilkan listrik dengan tegangan tinggi, sementara kalau pada dinamo hanya menghasilkan listrik dengan tegangan rendah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan alat yang ketiga, yaitu tentang transformator. Apa itu transformator? Transformator merupakan alat yang dapat mengubah tegangan arus AC. Nah, di sini karena merubah tegangan, maka dibedakan menjadi dua. Bisa menaikkan tegangan dan bisa menurunkan tegangan. Untuk menaikkan tegangan disebut trafo step up. Dan untuk menurunkan tegangan disebut trafo step down. Perhatikan anak-anak, di situ ada gambar transformator. Kalian bisa amati apa saja bagian-bagian yang ada di dalam transformator tersebut. Yaitu ada sebuah magnet, kemudian ada inti besi, kemudian ada lilitan primer, lilitan sekunder, dan ada tegangan primer dan tegangan sekunder. Tadi di penjelasan awal disebutkan bahwa trafo itu ada dua macam, ada trafo step down dan ada trafo step up. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau trafo step down itu mempunyai jumlah lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder, tetapi kuat arus primer lebih kecil dari kuat arus sekunder. Sedangkan kalau trafo step up mempunyai jumlah lilitan primer lebih sedikit dari lilitan sekunder, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, dan kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Bagaimana hubungan antara jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus? Hubungan antara ketiga faktor tersebut adalah
jumlah lilitan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan kuat arus. Sehingga dirumuskan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dengan keterangan NP adalah jumlah lilitan primer, satuannya lilitan, NS jumlah lilitan sekunder, satuan lilitan, VP tegangan primer, satuan volt, VS tegangan sekunder, satuannya volt, IS IP kuat arus primer, satuan ampere, dan IS kuat arus sekunder, satuan ampere. Nah, anak-anak, itulah materi tentang transformator. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian tulis di kolom forum Google Classroom. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah mobil mainan anak menggunakan baterai 8 volt. Di dalam mainan tersebut terdapat kumparan yang berputar di antara dua magnet. Ketika mainan dihidupkan, konsep fisika yang diterapkan mainan tersebut adalah A. Rangkaian arus DC, B. Induksi elektromagnetik, C. Rangkaian magnetik, D. Imbas elektromagnetik. Untuk pembahasannya, pada peralatan mainan terdapat dinamo. Pada dinamo, di dalamnya terdapat kumparan yang dikelilingi oleh magnet. Saat mobil mainan bergerak, kumparan berputar sehingga menimbulkan arus listrik yang mengalir pada kumparan. Peristiwa ini sama dengan konsep dari induksi elektromagnetik. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah trafo ideal memiliki jumlah lilitan sekunder sebanyak 1.200 lilitan dan dialiri arus sebesar 15 ampere. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer 5 ampere, berapakah jumlah lilitan primer? Jawabannya yang A 1.800 lilitan, B 2.400 lilitan, C 3.600 lilitan, D 4.000 lilitan. Nah, sekarang kita cari jawabannya, yaitu yang pertama diketahui terlebih dahulu, ditulis, yaitu NS sama dengan 1.200 lilitan, kemudian IS sama dengan 15 ampere, IP sama dengan 5 ampere, dan yang ditanyakan adalah NP. Kemudian untuk menjawab yang pertama kita tulis dulu rumusnya, NP per NS sama dengan IS per IP. Lalu angkanya kita masukkan, NP per NS-nya sama dengan 1.200, berarti NP per 1.200 sama dengan IS-nya 15 ampere per IP 5 ampere. Nah, kemudian 15 dengan 5 bisa kita bagi, sehingga 15-nya dibagi 5 hasilnya 3, 5 bagi 5 1. Jadi hasilnya NP sama dengan 3 per 1 dikali 1.200 sama dengan 3.600. Jadi jawabannya yang C. Sekianlah untuk pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Dan Ibu ingatkan kalau ada yang masih belum paham, bisa kalian tulis pertanyaan di kolom forum Google Classroom. Kemudian untuk latihan soalnya, di situ ada 5 soal, bisa kalian kerjakan di buku tulis, lalu hasilnya kamu kirim ke kolom tugas pada Google Classroom. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk mengakhiri kegiatan, kita membaca Alhamdulillahirobbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.